Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Yang kami hormati Ibu PLT Kepala Sekolah Ustazah Santi Prihastuti, yang kami hormati seluruh ustadz ustazah beserta staf dan karyawan, yang kami hormati kepada seluruh bapak ibu wali murid, dan tak lupa kepada anak-anakku yang kami banggakan dan yang kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita sebuah kenikmatan. Dengan adanya kenikmatan itu, kita dapat diberi kesempatan untuk masih mengikuti kajian indah, yaitu kaidah SD Irada dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan, semoga tetap terucapkan kepada junjungan kita, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dengan ajaran beliaulah kita dapat dituntun minad dhulumati ilan nur, dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kebodohan, menuju zaman yang terang benderang dengan ajaran ad-dinul Islam. Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pentingnya membaca niat sebelum belajar. Kita setiap hari sudah melaksanakan apa itu yang namanya niat. Kita setiap pagi hari pada awal sebelum kita masuk ke dalam kelas sudah dituntun, sudah diajari, sudah kita baca bersama-sama tentang yang namanya niat dalam menuntut ilmu. Yang mana niat itu sering kita dengar yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya berniat menuntut ilmu karena Engkau ya Allah dan karena Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat seperti itu, mengapa kita harus selalu mengucapkan niat sebelum belajar? Karena apa yang sudah kita niatkan akan kita dapatkan. Kita niat menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan ilmu. Di tengah-tengah belajar kita, di tengah-tengah waktunya pelajaran, kita merasa badan kita terasa lemas, badan kita terasa ngantuk, badan kita terasa tidak mendapatkan apa-apa. Itu karena apa? Karena niat kita masih perlu diperbaiki. Jadi untuk anak-anakku sekalian, setiap pagi hari setelah selesai sholat duha hajat, kita selalu dituntun, kita selalu diajarkan untuk mengikuti, untuk membaca niat bersama-sama. Jadi kalau kalian kok merasa malas, merasa tidak mendapatkan ilmu, merasa pelajaran yang kalian pelajari itu tidak mendapatkan, itu tidak kalian dapatkan, maka niat kalian perlu kalian perbaiki. Jadi untuk anak-anakku sekalian, kedepannya yang masih waktu pelajaran kok ngantuk, waktu pelajaran kok merasa tidak mendapatkan apa-apa, maka perlu mengucapkan niat kembali untuk mendapatkan apa yang kalian niatkan. Salah satu hadis di dalam kitab Arba'in Nawawi diriwayatkan oleh
muttafaqun alaih, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Setiap apapun perbuatan kita itu tergantung apa yang kita niatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap apa yang kita niatkan, kita akan mendapatkan apa yang sudah kita tuju. Jadi gak usah kok sampai tidak mendapatkan apa-apa. Tidak usah khawatir bahwa kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak. Selagi kita masih mempunyai niat karena Allah, kita akan mendapatkan apa yang akan kita capai. Kita mau menimpa ilmu, kita mau mendapatkan ilmu, maka kita harus berniat terlebih dahulu. Hadirin Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ada satu kisah di dalam syarah Arba'in Nawawi, di dalam kitab Al-Jawami' Al-Lu'lu'iyah, syarah Arba'in An-Nawawiyah. Di situ menceritakan ada seorang saudara, di mana saudara ini satunya menempat dua orang saudara ini bertempat tinggal di satu rumah, namun beda lantai. Satu saudara lagi itu bertempat di lantai yang atas, satu saudaranya lagi bertempat tinggal di lantai yang paling bawah. Saudara yang satu yang menempatkan diri di atas, di lantai atas, dia itu menghabiskan semasa hidupnya untuk beribadah kepada Allah, selalu sholat, selalu mengaji, selalu beribadah kepada Allah. Begitupun dengan sebaliknya yang saudara yang satunya yang menempatkan diri di lantai bawah, dia menghabiskan masa hidupnya hanya untuk bermaksiat kepada Allah, melanggar perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah mereka dekati, dia dekati, maka itu merupakan perbandingan yang berbalik, di mana saudara satu tadi yang selalu beribadah di lantai atas dan yang lantai bawah diisi oleh saudara yang kedua yang selalu bermaksiat kepada Allah. Pada suatu hari saudara si satu tadi yang lantai atas tadi berpikir, aku kok merasa selalu beribadah terus. Kemudian saudara yang lantai atas itu berpikir, apakah aku harus ke lantai bawah untuk mengunjungi saudaraku, untuk ikut bermaksiat kepadanya. Kemudian di samping itu saudara yang di bawah, di lantai bawah tadi, itu juga berpikiran yang sama. Aku kok gini-gini terus ya, aku kok selalu bermaksiat kepada Allah, aku selalu iri dengan saudaraku yang di atas. Maka saudara yang kedua ini juga berpikiran yang sama, akhirnya memutuskan untuk ikut saudaranya yang di lantai atas. Mereka berdua sama-sama berkeinginan yang berbanding balik. Yang saudara satu yang di lantai atas ingin ke bawah, yang di lantai bawah ingin ke atas. Setelah demikian, kedua orang ini bertemu di tengah-tengah tangga, di mana yang lantai atas tadi turun ke bawah, yang lantai bawah naik ke lantai atas dengan melalui tangga yang sama. Di tengah-tengah tangga tersebut, alangkah terkejutnya, Allah menghancurkan tangga tersebut. Allah menghancurkan tangga tersebut. Alhasil kedua saudara tersebut jatuh dan keduanya itu meninggal dunia. Alhasil kemudian Allah membangkitkan dua orang saudara ini dalam keadaan yang berbeda. Yang satunya dihidupkan oleh Allah dalam keadaan bermaksiat, padahal semasa hidupnya tadi itu dilakukan beribadah kepada Allah. Namun Allah menghidupkan dia itu dalam keadaan bermaksiat, dan Allah menghidupkan saudaranya yang satu lagi itu dalam keadaan beribadah kepada Allah, padahal semasa hidupnya dihabiskan untuk bermaksiat kepada Allah. Lah,
Dari kisah tersebut kita bisa mengambil bahwa apa yang sudah kita niatkan itu akan tercatat oleh Allah. Allah akan memberi apa yang sudah kita niatkan. Maka dari itu, apapun bentuk perilaku, bentuk kegiatan, bentuk aktivitas yang kita lakukan, usahakan selalu mengucapkan niat. Lebih-lebih niatnya karena Allah. Kalau sudah niatnya karena Allah, maka Allah akan menghitung itu sebagai ibadah. Kalau sudah dihitung sebagai ibadah, maka apa yang kita peroleh? Yaitu pahala. Demikian kajian indah SD Iradah atau kaidah SD Iradah pada kesempatan kali ini. Kita masih bisa bersambung di kaidah-kaidah berikutnya. Semoga kita dapat diberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita dapat diberikan ilmu yang barokah. Dan semoga apa yang sudah kita niatkan dalam menuntut ilmu bisa menjadi ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ustaz akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.